Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkorina. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian proposisi. Proposisi atau putusan adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh, berupa pernyataan yang berisi pengakuan atau pengingkaran subjek oleh predikat yang mungkin benar atau salah. Ada 4 komponen dalam proposisi, yakni subjek, predikat, kopula, atau kata yang menghubungkan antara subjek dengan predikat, dan kuantifier, pembilang. Pembilang atau kuantifier adalah term yang mengacu pada kuantitas subjek, seperti semua manusia adalah fana. Jika dirinci lagi, semua itu sebagai pembilang, manusia sebagai subjek, adalah sebagai kopula, dan fana sebagai predikat. Contoh-contoh kopula yang lain adalah kata-kata adalah, ialah, itu, dan sebagainya. Dari definisi putusan atau proposisi di atas, yang sudah saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa putusan berhubungan dengan persoalan kebenaran dan kesalahan. Seringkali, pernyataan seseorang atau alasan-alasan yang menjadi dasarnya belum tentu selalu benar dan tepat, karena ada beberapa faktor penghambat yang tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan hal tersebut, seperti emosi, kepentingan pribadi, tekanan dari luar, dan sebagainya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisis suatu pemikiran, taruhlah satu buku, kita akan mendapati kesatuan pemikiran dalam buku itu, kemudian lebih khusus lagi dalam bab-babnya, kemudian pada paragrafnya, dan akhirnya pada unit yang tidak bisa dibagi lagi, yakni disebut proposisi. Sebenarnya, proposisi itu sendiri masih bisa dianalisis lagi menjadi kata-kata, tetapi kata-kata hanya menghadirkan pengertian sesuatu, bukan maksud atau pemikiran sesuatu. Maka, untuk menguji kebenaran atau ketepatan dari suatu putusan atau proposisi, kita dapat mengajukan 4 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, A. Apa pokok pernyataan yang diajukan oleh subjek? Yang kedua, atas dasar apa pernyataan itu diajukan? Yang ketiga, apa hubungan antara alasan-alasan yang mendasarinya dengan pernyataan yang diajukan? Yang keempat, apakah pernyataan itu benar, pasti, atau mungkin benar, atau sangat tidak mungkin atau sangat mungkin tidak benar? Untuk itu, ada 3 syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan kebenaran suatu putusan, yakni berpangkal dari kenyataan realitas, di mana titik pangkal harus benar dan dapat diterima kebenarannya. Yang kedua adalah alasan-alasannya harus kuat dan tepat. Yang ketiga, jalan pikiran harus logis dan lurus. Tidak terdapat pertentangan antara berbagai pernyataan tentang pokok soal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis proposisi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, proposisi dibagi menjadi 3, yaitu proposisi kategoris adalah proposisi yang terdiri dari subjek dan predikat dengan predikat mengafirmasi atau menegasi subjek dan menyatakan kebenaran tanpa syarat. Contoh, Muhammad adalah seorang mahasiswa dan Joni bukan mahasiswa. Selanjutnya yaitu proposisi hipotetik atau yang biasa kita kenal dengan proposisi kondisional atau proposisi implikatif adalah proposisi majemuk yang kebenarannya tergantung pada syarat tertentu dengan menggunakan kopul jika atau apabila, maka. Contoh, jika Surti rajin maka dia akan lulus. Yang terakhir yaitu proposisi disjungtif atau proposisi alternatif adalah proposisi majemuk yang menegaskan pada saat yang sama 2 proposisi yang tidak dapat benar atau salah kedua-duanya atau selalu menggunakan kata atau. Contoh, bola itu dicuri Budi atau Ahmad.
manusia hidup dalam kesusahan atau kebahagiaan. Yang kedua yaitu berdasarkan hubungan subjek dan predikatnya, proposisi dibagi menjadi dua, yaitu proposisi afirmatif atau proposisi positif adalah proposisi kategoris yang mengafirmasi atau menyatakan adanya hubungan antara subjek dan predikat, di mana subjek menjadi bagian dari predikat, seperti semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Yang kedua yaitu proposisi negatif adalah proposisi kategoris yang mendeteksi atau menolak adanya hubungan subjek dan predikat, seperti meja bukanlah kursi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imdat Fayahila Sabila selaku pemateri ketiga yang akan membahas sedikit banyak mengenai ciri-ciri proposisi pada poin ketiga, yaitu proposisi menurut subjek dan predikatnya. Yaitu ada dua, proposisi sintetik dan proposisi analitik. Proposisi analitik sendiri merupakan pengertian yang sudah terkandung dalam subjek, yaitu seperti ibu adalah perempuan atau ayah adalah seorang laki-laki, karena sudah jelas makna yang terkandung di dalam subjek tersebut, bahwa ayah adalah seorang laki-laki. Dan yang kedua adalah proposisi sintetik, yang merupakan proposisi yang tidak mengharuskan kepada subjek, akan tetapi berdasarkan penelitian dan pengamatan. Contohnya, jeruk itu kecut dan jambu itu asam, dan ataupun jambu itu asam, seumpamanya jambu asam, karena menurut penelitian bahwa jeruk itu kecut dan lain sebagainya. Proposisi berdasarkan kuantitas pembilangnya ada dibagi menjadi tiga macam, yaitu proposisi universal, proposisi keseluruhan, proposisi partikular sebagian, dan proposisi singular yaitu tunggal. Proposisi universal di sini merupakan proposisi kategoris yang bersifat semuanya seluruhnya. Contohnya, seluruh mahasiswa IAIN Madura beragama Islam. Dan contoh dari proposisi partikular yaitu bersifat sebagian, yang artinya proposisi kategoris yang bersifat sebagian. Contoh, sebagian orang Madura menyukai petis, atau sebagian orang Papua berkulit putih, seperti itu. Dan yang ketiga adalah proposisi singular, yaitu proposisi yang bersifat tunggal. Contoh kalimatnya seperti Akmal Maulana adalah seorang dokter. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.